Ya, bisa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Emiten Alat Kesehatan PT Itama Ranuraya Tbk atau IRA siap menggelar ekspansi dengan memperluas portofolio produk dan menambah berbagai lini bisnis baru di tahun 2024. Dalam melakukan ekspansi, perseroan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 320 miliar rupiah di tahun depan. Dikutip dari paparan publik perseroan, Direktur Keuangan PT Itama Ranuraya Tbk atau IRA, Nanan Mainanta mengatakan, dari capex yang dianggarkan perseroan tahun depan sebagian besar akan digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan dengan kontrak yang sifatnya jangka panjang. Alat-alat ini memberikan dampak positif long term bagi revenue. Adapun IRA berencana melakukan ekspansi pada sejumlah kategori, termasuk consumable dan hospital supplies, vitro diagnostics, surgical critical care, dan pharmaceutical serta maternal and neonatal care. Tak hanya itu, IRA juga berencana menambah lini bisnis baru yang berfokus pada kategori radiologi dan critical care, membuka cabang baru untuk memperluas jaringan distribusi, serta memperluas jangkauan ke lebih banyak pelanggan di Indonesia. Tak hanya mengembangkan produk portofolio, IRA juga telah mengakuisisi 75% saham PT Kencana Pilar Mandiri atau KPM, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi in vitro diagnostics. Sementara menilik kinerja keuangan perseroan per kuartal 3 2023, IRA membukukan laba bersih 15,28 miliar rupiah, turun 62,25% secara tahunan, secara dibandingkan periode sama di 2022 di 40,49 miliar rupiah. Pendapatan merosot 44,86% menjadi 305,78 miliar rupiah dibanding periode yang sama di 2022 di 554,56 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang bersama narasumber yang sudah bergabung melalui video conference, ada beberapa data yang kita kemudian akan sampaikan untuk Anda. Di antaranya adalah ada data soal penjualan sepeda motor di Indonesia secara year on year, kemudian juga ada IHK Inti Nasional secara year on year di bulan November yang ada di atau yang hadir dari Jepang. Kemudian dari Malaysia ada data soal IHK Malaysia secara year on year di bulan November dan ada data soal cadangan devisa Malaysia. Kemudian dari Amerika Serikat ada data soal posisi cadangan di Bank Federal Reserve Amerika Serikat, indeks harga PCE inti secara year on year di bulan November. Dan agenda emiten yang menarik untuk kita cermati, pemirsa, ada FLMC, kemudian LPPF, PAMG, AMAR akan menggelar RUPS, sementara untuk Tower ini akan melakukan pembayaran dividen tunai dan GEMS ini melakukan pembayaran dividen tunai dan TOWR juga akan melakukan hal yang serupa. Demikian juga dengan DOIT dan juga RELF. Berikutnya adalah data mengenai pembukaan dari bursa-bursa utama Asia pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk Nikkei, SCI, Kospi, kemudian juga Hang Seng kompak dibuka menguat dengan penguatan masing-masing 0,39%. 0,46% dan 0,14% untuk Kospi Korea dan juga Hang Seng 0,73%. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik di segmen Market Buzz mengenai upaya perusahaan antisipasi dampak peningkatan COVID-19 sudah tersambung melalui video conference. Ada Bapak Engel Stefan, beliau adalah Direktur Marketing PT Maja Agung Latexindo. Apa kabar Pak Engel? Pagi, Mas Vicky, baik. Baik, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat. Salam sehat selalu, semoga kita sehat selalu ya Pak. Walaupun memang ada concern lagi terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia yang kemudian mencapai 2.887 kasus per Kamis kemarin dan fatality rate-nya ada 4 orang yang meninggal dunia begitu. Bagaimana sebetulnya perusahaan melihat ini Pak, dan apakah ada antisipasi yang kemudian dilakukan? Tentunya pertama-tama setelah kita juga mendengar berita ada meninggalnya pasien 4 orang akibat COVID, ya perseroan memang selalu bersiap-siap ya untuk tidak hanya COVID, tapi ada pandemik-pandemik lainnya di depan mata yang terus bermunculan. Seperti kita tahu, sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2024 ini kan banyak sekali stream-stream dari COVID yang sampai hari ini belum berhenti. Namun juga kewaspadaan daripada kita sebagai masyarakat untuk terus saling mengingatkan terhadap penggunaan alat perlindungan diri
dari sisi ketika melakukan aktivitas di ruang publik, dan juga menambah booster vaksin itu juga penting ya menurut saya untuk menghindari kasus yang akan terus berjalan dari sisi aktif penyebarannya. Baik, oke. Artinya memang ini layak disikapi oleh berbagai macam sektor, salah satunya adalah sektor usaha ataupun sektor bisnis di kesehatan begitu ya Pak Enggal ya. Oke, Betul, Kementerian betul, Kesehatan betul. mengatakan ataupun mengkonfirmasi temuan terkait dengan COVID-19 varian JN1 di Indonesia. Apakah ini juga berkaitan erat dengan kegiatan dari perseroan sendiri? Akankah ada satu langkah khusus terkait dengan hal ini Pak Enggal? Tentunya iya, pengalaman berdasarkan kejadian tahun 2019, tahun 2020, perseroan mendadak mengalami peningkatan permintaan yang betul-betul sampai tidak bisa lagi kita terima ya. Karena pandemik ini kan bersifat global, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di berbagai negara saat itu. Kebetulan saya dari PT Majagung Latexindo tidak hanya beraktivitas untuk melakukan penjualan di dalam negeri, namun juga kami melakukan marketing secara global di export market. Nah, dengan terjadinya lonjakan kasus aktif hari ini, tentunya perusahaan lewat pengalaman kemarin tidak mau gagal lagi untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan atas permintaan yang begitu tinggi, karena ini juga berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Indonesia. Karena kami pabrik di dalam negeri, tentunya kami sudah mempersiapkan hal tersebut dengan melakukan buffer stock. Oke, artinya memang akan ada prioritas untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri begitu ya Pak? Betul, betul Agar sekali tidak Mas ada Wiki. kekosongan stok begitu, karena bicara mengenai kebutuhan, belajar pada pandemi beberapa waktu yang lalu ada Yes. kebutuhan yang sangat meningkat terkait dengan APD untuk kebutuhan Ya. rumah sakit begitu ya. Ini yang Anda antisipasi dengan ada buffer stok tadi. Oke, Betul. lalu bagaimana dengan perbandingan penjualan produk utama perseroan di masa endemi saat-saat ini dibandingkan dengan pandemi beberapa waktu yang lalu Pak Enggal? Tentunya begini, pada saat pandemik ini kan tiba-tiba ya datangnya, kita nggak tahu, tanpa persiapan. Tentu kalau kita melihat dari sisi permintaannya memang melambung sampai melebihi daripada 300% pada saat itu. Namun seiring dengan penanggulangan langkah yang pemerintah lakukan dari pandemik menjadi endemik, tentunya perusahaan memanfaatkan kesempatan ketika turunnya permintaan tersebut untuk melakukan retransformasi. Langkahnya adalah dengan memutuskan melangkah perseroan dari perusahaan private menjadi terbuka. Dari situlah kita akan melakukan sebuah transformasi ke depannya dengan cara meningkatkan kapasitas produksi dan menurunkan cost-cost yang sebelumnya terbentuk, melakukan right sizing dan resizing dari sisi manajemen perusahaan. Oke, secara proyeksi dari kebutuhan sendiri terhadap perusahaan terkait dengan keberadaan dari APD pada saat masuk masa-masa seperti sekarang ini begitu ya, walaupun memang tidak ada rekomendasi yang lebih intens dari pemerintah begitu, hanya memberikan imbauan mengenai penerapan dari protokol kesehatan begitu. Tapi langkah-langkah kuratif memang dilakukan di berbagai macam fasilitas kesehatan. Artinya ini juga secara penjualan juga akan meningkat. Sejauh ini datanya seperti apa Pak Enggal? Sampai saat ini memang sudah cenderung mengalami peningkatan secara perlahan. Artinya kami selaku pabrikan menunjuk distributor untuk menjalankan supply chain kami sampai ke pengguna. Dari beberapa distributor kami, baik di dalam maupun di luar negeri, telah melakukan permintaan untuk melakukan buffer stock. Memang kecenderungannya dari mulai akhir November kemarin sampai di kurang lebih mau di akhir Desember ini sudah mengalami peningkatan permintaan. Oke, baik. Untuk secara mingguan sendiri untuk Suri sendiri sudah mengalami peningkatan ataupun peningkatan 3,73% begitu ya. Artinya ini Betul. memberikan dampak yang positif bagi kinerja dari perusahaan. Tetap bersama kami, selanjutnya kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz, dan kami masih berbincang mengenai upaya perusahaan antisipasi dampak peningkatan COVID-19 dan masih berbincang dengan Bapak Enggal Stefan, beliau adalah Direktur Marketing PT Majagung Latexindo. Oke, kalau kita bicara mengenai persentasenya lah ya, kalau kita perbandingkan dengan kinerja ataupun kebutuhan dari APD sendiri, tentu saja ini berdampak kepada kinerja dari perusahaan di awal-awal tahun, kemudian juga di
akhir tahun 2023 ini terjadi kemudian peningkatan berapa persen, Pak Engel? Justru banyak ya kalau kita lihat di sektor alat kesehatan dari awal sampai pertengahan semester itu mengalami penurunan secara penjualan. Diakibatkan karena permintaan yang cenderung melandai turun. Namun dari mulai semester kedua awal sampai di akhir ini akibat adanya isu pneumonia di negara tetangga kita di Tiongkok, mulai lagi ke-awareness-an atau kewaspadaan untuk mempersiapkan stok dalam pelayanan kesehatan itu mulai lagi meningkat. Jadi di akhir ini memang mengalami satu turnaround daripada permintaan lagi. Artinya ada kembali peningkatannya. Secara persentase sudah bisa dipublish, Pak Engel? Sementara belum bisa dipublish dikarenakan ada beberapa hal dari permintaan kita yang masih terkendala dengan proses-proses supply-nya itu sendiri. Baik. Terkait dengan IPO yang kemudian baru saja dilakukan begitu ya di akhir tahun 2023 ini, sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah sumber pendanaan yang kemudian menarik dan akan dilakukan untuk ekspansi perusahaan ke depan, Pak Engel? Ya, perusahaan langsung tancap gas ya, Mas Wiki. Jadi kita pertama melakukan transformasi dari sisi line machine kita. Dengan mudah-mudahan apabila ini bisa berhasil dilaksanakan akan dapat meningkatkan kapasitas. Namun yang penting adalah yang kedua ialah bisa menurunkan cost yang lebih efisien dari penggunaan mesin tersebut. Yang ketiga, perusahaan juga berstrategi kalau sudah kapasitasnya meningkat, cost-nya menurun, tentu jangan lupa tentang suplai bahan bakunya. Karena suplai bahan baku itu juga penting ya. Peningkatan kapasitas tidak bisa serta-merta tidak diimbangi dengan suplai bahan baku. Untuk itu, perusahaan juga berstrategi dengan melakukan sebuah kerjasama dengan para petani di daerah Sumatera Selatan dengan cara membeli harga yang lebih baik dibandingin harga yang berlaku di pasar. Sehingga continuous supply atau sustainable daripada suplai bahan baku kita untuk memenuhi kapasitas yang nantinya akan jadi lebih baik, itu bisa ada sebuah jaminan ya, supply itu sendiri. Oke, baik. Katakanlah jika tidak ada peningkatan dari kasus COVID-19 begitu, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah target dari peningkatan produksi with or without COVID-19, Pak Engel, untuk perusahaan? Jadi begini, di dunia alat kesehatan ini pemerintah bersama dengan industri sama-sama sedang mengalami sebuah industri alat kesehatan dalam negeri sedang sama-sama mengalami sebuah pertumbuhan. Seperti kita lihat, Pak Presiden baru beberapa waktu lalu meresmikan rumah sakit di Kupang, meresmikan beberapa rumah sakit di daerah. Tentunya itu akan berimplikasi bagi kami sebagai pelaku industri alat kesehatan dalam negeri dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya. Sehingga tidak hanya bergantung kepada COVID atau pandemik, namun memang pertumbuhan atas permintaan dari sisi industri kesehatan di dalam negeri memang terus bertumbuh, Mas. Baik, secara market sendiri gitu ya untuk ekspor tadi Anda sampaikan, walaupun memang pada saat terjadi peningkatan kasus COVID-19 ada beberapa strategi lah, strategi yang meningkatkan buffer stock untuk memenuhi permintaan lah di dalam negeri. Nah, secara market sendiri sejauh ini negara-negara mana yang di-cater dan secara karakteristik market seberapa menarik sebetulnya? Ada karakteristik unik nggak, Pak Engel? Ya, memang kita Majagung Latexindo telah berpengalaman ekspor kurang lebih selama 35 tahun. Sehingga buat kami, seiring dengan peningkatan pelayanan baik dari sisi teknologi pelayanan di rumah sakit, peningkatan akreditasi dari sisi pelayanan di rumah sakit, memang sarung tangan tidak begitu banyak mengalami perubahan pada masanya. Namun akibat standarisasi transstandarisasi pelayanan tersebut, target tujuan market ekspor kita juga melakukan sebuah standarisasi seperti penambahan spesifikasi pada anatomi, penambahan spesifikasi pada penyesuaian kebutuhan. Karena di dalam rumah sakit tidak hanya melayani pasien dalam rawat jalan, rawat inap, tapi di dalamnya ada institusi lab, emergency, OK, dan banyak lagi institusi-institusi di dalam rumah sakit yang tidak bisa kita secara general menggunakan spesifikasi sarung tangan yang sama. Ada yang steril, ada yang non-steril.
Mas Wiki, begitu kurang lebih. Jadi kita terus melakukan pengembangan agar bisa melakukan pemenuhan kebutuhan atas perkembangan teknologi dan akreditasi di rumah sakit. Oke, artinya memang produsen alat kesehatan dari Indonesia dipercaya untuk dikonsumsi lah ya produk-produknya di pasar luar negeri. Apalagi tadi Anda menyebutkan beberapa negara-negara biasanya secara karakteristik memberikan kualifikasi dari produk yang sangat-sangat baik begitu ya. Oke, tahun 2024 kira-kira apa yang kemudian menjadi target dari Suri sendiri, Pak Engel? Tahun 2024 tentunya dengan pembaruan tadi, kembali lagi dengan pembaharuan akibat transformasi yang telah kita lakukan. Karena iklim bisnis, melihat geopolitik ekonomi yang sekarang naik turun begitu fluktuatif, kita tentunya harus berhati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan. Akibat kita melakukan TBK di tahun 2023 tentunya itu memberikan sebuah nafas baru bagi perusahaan untuk menjadikan lebih ringan dalam pengambilan keputusan ke depannya. Artinya target di tahun 2024 kita akan terus optimis, apalagi kalau ditanya masalah pertumbuhan, kita optimis pertumbuhan kita akan growth, mengalami peningkatan. Baik, saya yakin dengan target pertumbuhan ini juga akan diimbangi dengan berbagai macam strategi untuk mencapai target-target tersebut ya Pak Engel. Pak Engel, sangat menarik, namun kemudian waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Wiki, terima kasih Dex Channel. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali.